Cina sejak tahun 2007 mengembangkan wilayah penguasaan laut dan samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Bahkan, kawasan laut Cina Selatan yang dulu dikuasai armada perang Amerika sejak 2007 mulai diduduki Cina yang ingin menjadi sheriff lebih luas dari itu lagi. Cina melihat peluang karena AS sedang sibuk membenahi kawasan Timur Tengah. Cina kemudian memulai menancapkan taringnya lebih tajam lagi dengan mengeluarkan strategi maritim Silk Road di tahun 2013. Strategi penguasaan maritim Silk Road ini mengharuskan Cina menguasai geopolitik luar negeri negara kawasan, yaitu penguasaan Selat Malaka antara Malaysia dan Indonesia. Melihat perkembangan dan bahaya serta ambisi hegemoni Cina, AS sejak tahun 2011 memindahkan wilayah kepentingan utama dari Timur Tengah ke Asia Pasifik dengan teori rebalancing. Presiden Barack Obama untuk menahan lajunya Cina kala itu di Jepang mengatakan AS juga membutuhkan mitra strategik di wilayah Indo-Pasifik. Saat ini, Pompeo, State Secretary atau Menteri Luar Negeri Amerika, dan John Bolton dari NSC National Security Council mengambil alih permainan di Indo-Pasifik sebagai pengendali operasi di era Trump dan mulailah bermain api dengan keras. Kita semua tahu sejak 2010 mulailah terjadi Cold War antara Amerika versus Cina. Amerika merubah strategi kawasan pertahanan dari Pacific Command menjadi Indo-Pasifik dan mengeluarkan kebijakan mirip obor namanya Higher Road di zaman Trump saat ini. Puncaknya, Trump sejak 2017 membuat Cold War menjadi Colder War atau perang yang lebih dingin terjadi di wilayah kawasan Indo-Pasifik ini dengan operasinya perang tarif yang kejam kepada Cina yang dibalas dengan perang currency, yaitu melemahkan yuan. Jadi yuan melemahkan dirinya sendiri terhadap US agar tarif tinggi bisa dipengaruhi atau ditekan. Kembali ke selat. Efek pentingnya Selat Malaka bagi Cina dan Amerika itu apa dan bagaimana sebenarnya? Cina dan Amerika rebutan mempengaruhi pejabat yang berkuasa di wilayah Malaysia dan Indonesia. Ini benar deh, ada hal yang menyebalkan adalah Amerika dan Cina itu mereka berdua berperang, tetapi kenapa padang kurusetranya atau battlegroundnya mesti Indonesia sih? Apakah karena Malaysia sudah selesai dengan Mahathir didudukkan lagi di kursi Perdana Menteri? Buktinya, Perdana Menteri Najib kala itu menjadi korban operasi clandestine karena terlalu pro ke Cina. Terjadi kasus misteri ditembaknya MH17 dan titik mati Najib adalah korupsinya 1MDB dibuka. Siapa yang buka? Ya bohirnya sendiri, yaitu Amerika. Sulit membaca dan membuktikan operasi intelijen clandestine ini. Hanya analis intelijen senior yang bisa membaca, itu pun hanya bisa meraba dari data yang ada. Kini melihat situasi dan kondisi di Indonesia, kita harus menggunakan sense of intelligence juga. Berani menyebut geliat kabut asap dan gerakan mahasiswa sebagai proxy war. Ini adalah signal kepada pemerintah Indonesia setelah dua signal terdahulu, yaitu gagalnya sistem IT blackout PLN yang ternyata tidak ada perubahan alias tidak disikapi apa-apa, kayak nggak kapok juga. Kemudian gerakan separatis di Papua oleh prinsipal agen atau pemilik kepentingan yang akan terus dimainkan melalui handler agennya atau pengendali. Biasanya beroperasi ini pakai kontraktor khusus. Dan saat ini eskalasinya terbukti terus meningkat. Dan sekarang ditambah lagi dengan belangsaknya otak anggota DPR yang rencananya merevisi Undang-Undang KUHP dengan pasal-pasal aneh bin ajaib bin parah. Antara lain isinya adalah tahanan koruptor bebas boleh jalan-jalan keluar ke mall seizin penjaga. Gila nggak tuh? Pengamen dan pengemis bisa didenda 1 juta. Kritik kepada pejabat negara atau presiden, menteri dan lainnya bisa dipenjara. Nunggak bayar BPJS ditagih oleh debt collector dan bisa kena denda yang besar. Pasal-pasalnya banyak agak miring ke LGBT alias setuju dengan LGBT coba. Lalu koruptor tidak mungkin dihukum mati. Itu pasal-pasal apa di Undang-Undang KUHP baru ini? Saya sampai malas bacanya dan semua ini melengkapi lemahnya bernegara-negara Indonesia saat ini. Jujur, coba merenung sekali lagi, kenapa goncangan itu terus terjadi? Segitu lemahnya kita bernegara? Apakah karena politik di Indonesia hanya melihat internal? Jadi kebakaran hutan dianggap karena El Nino, Papua bergerak demo biasa, Malaysia bergerak karena murni melawan kegeblekan DPR, atau seperti yang kita ketahui bahwa demo itu terjadi dan dikatakan sukses kalau pendemonya tidak tahu apa misi asli demo tersebut. Seperti saat ini bukan? Yang demo tidak tahu misi aslinya, demo itu untuk apa dilakukan. Jadi sekali lagi wahai pejabat negara, jangan naif-naif lah mengelola negara.